pelajar Pancasila. Silakan kalian untuk berdiri. Ayo berdiri. Biar semangat. Yaitu capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Kemudian tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menganalisis berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia, kemudian menyimpulkan faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia dan juga sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Wayang. Siapa yang pernah memakai baju adat ini dan menggunakan wayang golek ini? Bapak pakai baju adat. Ya, pas hari apa biasanya? Hari kemerdekaan.
Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki budaya yang luas, hal ini mempengaruhi keragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, bahkan suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk budaya khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tarian, kesenian, alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tentunya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan penggunaan serta fungsi sosial dan arti budaya dari corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tarian adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Yang daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan tuntutan yang berbeda, biasanya untuk menyambut tahun agung, perayaan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah seharusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat pelindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan bermadam dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang akan mencari tahu apa saja keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah daerah istimewa Aceh. Suku asli dari daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Awas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Berbagi. Pakaian adat dari Aceh yaitu Belai Balang. Tarian dari Aceh yaitu antara lain ada tari saman dan juga tari sendaki. Alat musiknya yaitu seruling, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Wong Jumpa. Senjatanya berupa rencong, dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah limpan. Selanjutnya yang kedua, Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian bulu aduan. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah salima, sedangkan dalam daerah dari Sumatera Barat ini antara lain adat dan topeng. Senjata tradisionalnya bernama kerakit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Ngomong katanya, rendang ini adalah makanan berenak Indonesia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Sudah. Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu dari sadariah untuk laki-laki dan kebaya kecil untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tarian pom dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan dalam daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu kicir-kicir. Senjata aslinya berupa golok, dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain tari jaipong. Alat musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan dalam daerah yang terkenal antara lain manuk dadari. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang,
Surabi. Nah, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Suku asli dari Provinsi Jawa Tengah ini yaitu suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Kamangan. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Pakaian adat dari Jawa Tengah berupa jadi jangkep untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari sendiri dan juga tari gambyong. Alat musik yang digunakan berupa gamelan dan lagu daerah yang terkenal di Jawa Tengah ini adalah lagu Sule Orang Jamu. Senjata tradisional dari Jawa Tengah berupa keris dan yang terakhir makanan khas dari Jawa Tengah yaitu wingko. Nah, berikutnya Jawa Timur. Suku asli dari Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adat dari Jawa Timur berupa Rumah Joglo Situbondo. Pakaian adatnya yaitu besakan. Tarian adat dari Jawa Timur adalah lain tarian mo. Alat musiknya yaitu berupa gamelan dan yang terkenal dari daerah Jawa Timur antara lain lagu yang berjudul Rek-Anorek. Senjata tradisionalnya berupa celurit. Sedangkan makanan khas yang terkenal dari Jawa Timur yaitu rawon. Berikutnya, si Kalimantan Barat. Suku asli yang berasal dari Kalimantan Barat adalah lain suku Dayak Nganjuk, suku Kamal, suku Saluang, dan juga suku Pontianak. Rumah adatnya bernama Rumah Panjang. Pakaian adatnya yaitu kibara untuk pakaian laki-laki dan kibine untuk pakaian perempuan. Tarian adat dari Kalimantan Barat antara lain tari mono atau tari malu. Alat musik dari Kalimantan Barat ini menang sedangkan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Mereka Puas. Senjata tradisional yaitu rumah makan dan makanan khasnya yaitu pekang. Berikutnya Provinsi Maluku. Suku asli dari Provinsi Maluku ini antara lain suku Buru, suku Ke, suku Bandar, suku Ambon, dan juga suku Senang. Rumah adat dari Maluku bernama Rumah Bayero. Pakaian adatnya yaitu baju jele. Tarian adatnya antara lain ada tari Cangkalele. Alat musik yang terkenal dari Maluku bernama harmoni dan lagu daerah yang berasal dari Maluku ini berjudul lagu Ayema. Senjata tradisional berupa panah salamaku dan makanan khas yang berasal dari Maluku antara lain bubur sagu ubi. Nah, kita lanjut berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Suku asli dari Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Banten. Rumah adat dari Sulawesi Selatan bernama Rumah Tongkonan. Pakaian adatnya yaitu baju kodok. Tarian adatnya antara lain tari kipas pakaian. Alat musiknya yang terkenal yaitu beso-beso dan lagu daerah yang terkenal berjudul Lagi Manyani. Senjata tradisionalnya berupa batik dan makanan khasnya bernama Angkolong. Berikutnya Provinsi Papua. Suku asli yang terdapat Provinsi Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Biak. Rumah adat dari Papua bernama Rumah Horen. Pakaian adatnya yaitu terdiri dari Kotumbai dan juga Koteka. Tarian adat Papua antara lain Indonesia dan juga Jawa Barat. Alat musik dari Papua yaitu Ufa, lagu daerah yang terkenal dari Papua antara lain Lampa Musik dan juga Tempur Riangko. Senjata tradisional berupa busur dan tanah dan tombak. Dan terakhir makanan khas dari Papua adalah papeda. Nah, itu akan membentuk keberagaman budaya Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikan hal yang baik ya. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan video yang ibu tayangkan kan? Nah, ibu mau tanya tadi apa aja yang ada di video? Ada tarian rumah adat, terus lagu daerah, ya, senjata tradisional, makanan, ya. Aku akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Kekayaan budaya Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan masing-masing pulau itu memiliki suku bangsa sendiri. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda. Maka Indonesia disebut dengan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman Indonesia itu meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan juga adat istiadat. Keragaman budaya di Indonesia meliputi rumah adat, pakaian, senjata tradisional, lagu daerah, makanan tradisional. Bentuk keragaman budaya Indonesia itu ini contohnya bahasa daerah. Bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Nah, di sini ada yang dari Jawa Timur atau Jawa Barat. Ya, biasanya pakai bahasa apa?
Papua. Tapi rata-rata banyak yang suka baju adat dari Bali. Ya enggak? Ya. Kemudian ada lagu daerah. Lagu daerah ini adalah lagu khas suatu daerah yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai tradisional. Nah, di sini ada lagu contohnya Manodadari. Manodadari ada yang tahu dari mana? Ya. Terus apa pisang dari mana? Ayo. Kalimantan mana? Iya, Kalimantan Barat apa Selatan? Ya. Kemudian ini ada lagu lagi. Apa ya? Kemudian ada lagu lagi dari judulnya Bunga Jumpa. Itu dari mana? Kemudian dari Maluku ada yang tahu lagunya apa? Oh, Barang Pisang. Iya, Rasa Sayangnya. Benar. Oh, pinter-pinter anak ibu. Kemudian ada senjata tradisional. Senjata tradisional itu adalah senjata yang digunakan dalam pertunjukan adat atau sebagai bagian dari pakaian adat. Nah, senjata tradisional ini biasanya kalau ada nikahan itu ditaruh di belakang sini. Kalau enggak pas ada pertemuan manten, itu biasanya ada peragaan silat-silat itu. Terus nanti pada pakai keris, nah buat ucapan selamat di sana. Itu buat apa fungsinya, Bu? Ya buat ini sebenarnya buat kalau zaman dahulu itu buat kehidupan sehari-hari mereka. Tapi karena sekarang itu kan senjata tradisional itu sekarang sudah menjadi simbol buat Indonesia. Jadi senjata tradisional dibuat sebagai hiasan untuk pakaian adat dan lain-lain. Nah, ini ada contoh senjata tradisional. Biasanya senjata tradisional dari Jawa Tengah itu apa? Keris. Kalau dari Jawa Timur tadi aja yang dengar Itu apa? apa ya? Lupa. Kok saya nggak? Lurik. Iya, benar celurit. Iya, sekarang banyak ya, kalian hati-hati jangan pergi malam-malam. Terus ada tarian tradisional. Tarian tradisional ini adalah seni gerak yang berasal dari suatu daerah dan sering digunakan dalam upacara adat. Nah, ini beberapa contoh tarian tradisional di Indonesia. Ini ada apa? Contoh tarian apa? Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini dari mana? Kalau di daerah kalian ada contohnya tari tradisional? Gambyong. Apa tadi itu? Krepek. Oh, yang ini ya, perokok itu ya? Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Oh iya, dari Semarang. Kalian pernah nari apa belum? Biasanya kalau anak-anak SD itu tariannya Manodadari, kalau enggak tari payung ya. Oh iya. Selanjutnya ada alat musik tradisional, di mana alat musik khas dari suatu daerah yang sering digunakan dalam upacara adat. Nah, di sini ada angklung. Angklung dari mana? Kemudian Tifa, ada yang tahu? Kemudian gonang dari mana? Ada ceng-ceng, siapa yang tahu ceng-ceng? Bukan, ini ceng-ceng itu ya, slang gitu. Nah, bunyinya kayak gitu. Nah, ini biasanya ini ada di Lombok, ada juga di Bali. Biasanya kalau buat tari kecak itu digunakan buat cek-cek-cek-cek-cek gitu. Enggak, dilakukan merah pakai sound. Terus ada rumah adat, rumah yang menjadi ciri khas kelompok masyarakat di suatu daerah. Nah, di daerah kalian ada rumah adat tidak? Rumah panggung. Oh, rumah panggung ada? Masih ada di daerah kalian?
rumah gadang juga dari Sumatera Barat. Kemudian makanan daerah, makanan yang khas yang dikonsumsi oleh suku tertentu di suatu daerah. Saya pepek. Nah, ada yang tahu contohnya? Pepek itu dari Palembang. Ya, tadi apa mas? Papeda. Papeda dari mana? Papua. Iya, Papua. Padang dari Padang, Bu. Oh iya, rendang Padang. Kalau ini nasi uduk dari mana? Hah? Jakarta atau Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian ada tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat ini kebiasaan ini harus dilakukan oleh suku bangsa secara turun temurun. Bu, ibu, kalau beli kalambur dari Ambon juga enggak? Enggak. Medan. Dari Medan. Dari Medan. Itu cuma namanya. Ambon itu mungkin ada istilah lain di Medan itu tersendiri. Nah, ini ada contoh tradisi masyarakat di Indonesia. Yang pertama lompat batu di Nias. Ini iki palek di Papua. Itu iki palek itu memotong jari-jari kalau ada yang sudah meninggal. Misal keluarganya ada yang meninggal itu dipotong. Biar apa, Bu? Biar ini dia. Biar. Buat pajangan. Enggak, dia kan merasa sedih gitu loh. Nah ini kayak buat Nanti kan bukan. itu wajib, Bu. Buat apa? Odina. Din masuk din nggak usah din. Ternyata banyak banget ya. Guru dari jauh. Adikmu nih Didin. Hah? Adikmu nih Didin. Masa? Kemudian ada ini duderan dari Semarang. Biasanya Semarang nonton enggak? Yang mana jadinya? Kalau yang ini Rambu Solo Toraja ini, jadi ini itu kayak ayah. Jadi ada keluarga yang meninggal. Kemudian nanti upacara itu kita bersihkan terus kita dandanin setiap tahunnya seperti itu. Tengkoraknya. Kan kalau sudah meninggal kan habis itu kan jadi tengkorak. Nah itu nanti setiap tahun itu dibersihin kemudian didandani seperti manusia pada umumnya. Oke, kalau sudah berarti nah, ibu punya ini peta kotak pesan. Ada yang mau membantu memegangkan area kotak pesan? Ya, silakan Mbak Rika. Silakan di sini. Nah, di sini ibu mempunyai kebudayaan yang ada di Indonesia. Nanti kalian pilih di mana? Ini pulau apa? Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kalian sudah tahu ya apa namanya pulau-pulaunya. Nah, kalian nanti salah satu 3 orang nanti ini menyampaikan di sini menggunakan pin. Ada yang mau mencoba? Ayo, masa nggak ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ya silakan Mbak Natali. Iya, Mbak Natali cari yang pakai yang ada. Terus ditempel. Satu atau berapa, Bu? Semuanya yang ada di situ. Wow. Ini baju bagajah gemulik dari Kalimantan Selatan. Gak bisa, Bu. Bisa sudah. OTK dari Papua.
Bagus Gabi dari Sulawesi Tenggara. Jauh Jakob dari Jawa Tengah. Ya. Sobek Bu. Gak apa-apa. Ayo. Ayo Bu. Ini dari Mulai Balam dari Aceh. Ya, sudah. Sudah, oke. Kita silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Nani. Selanjutnya siapa yang ingin menempelkan alat musik? Ya, silakan Mas Rafi. Ayo Mas Rafi. Aku kayaknya betul deh. Ya, sambil disebut ya Mas Rafi. Di sana dong biar yang tadi. Sumatera Utara. Oke, selanjutnya apa? Sampai Kalimantan Timur. Kalimantan di mana? Oh iya, pinter-pinter ya. Susah nasibnya Bu. Iya, kebetulan tetap dari nggak pakai praktis. Lanjut. Dari Papua. Oh iya, di Papua. Kemudian dari lanjut, tinggal satu lagi dari Jawa. Oke, Akhir aku dari Jawa. Nah. Oh iya, ini teman-teman apakah sudah benar penempatannya? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rafi, silakan duduk. Oke, kita beri tepuk ya. Untuk Mas Rafi kita kasih tepuk.
Di sini ada kesulitan tidak? Tidak ada. Ya. Oh, kelompok 3 sudah mengerjakan. Oke. Udah. Selesai. Oke, silakan perwakilan yang kelompok maju. Aku mau. Ya. Silakan. Mas Afif, silakan. Yang memegang bukunya, ayo, Mbak Tasya. Nah, kamu nanti membacakan nomor 1 dan 2. Kemudian Mbak Tasya membacakan nomor 3. Jauh. Yang sini Mbak Tasya nomor 3 dan Mas Afif yang nomor 4. Silakan Mas Afif di sini. Silakan. Kenalan ya. Iya, Mas Afif dulu. Iya. Halo teman-teman. Hai. Saya Alex. Halo. Kemudian anggotanya ada Mesan dan Putra Robert. Kami dari kelompok 2. Kemudian kelompok, silakan lanjutnya kelompok berapa? Aku dari kelompok 1 ada Rika, Natali, dan Amanda. Aku Elsa, terus ada Raziel, sama ada itu siapa Nadine. Ya, silakan kelompok 1 membacakan yang nomor 1 dulu. Jadi ini keragaman budaya di atas berasal dari daerah Sumatera Barat. Ya, yang lain sama tidak? Sama. Oh iya. Kemudian Kemudian yang kedua keragaman budaya di atas berasal dari daerah Jawa Barat. ya, ada yang sama semuanya? Nah, kemudian nomor 3 silakan Mbak Tasya. Sebutkan 4 faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Pertama ada letaknya strategis wilayah Indonesia, kondisi alam tanah air, terus bentuk negara kepulauan, dan kemajuan transportasi dan komunikasi. Ada yang beda? Sama. Oh, sama semua. Kemudian nomor 4 Mas Afif. Bagaimana sikap kalian dalam rangka menghargai keberagaman suku bangsa di lingkungan sekitar dan Indonesia? Yang pertama, kita harus mentoleransi pada perbedaan budaya. Yang kedua, kita menggunakan budaya lokal dan menghindari budaya dari luar atau asing. Sama semua? Aku angkat, Bu. Oh iya. Mau dibacakan? Enggak. Oh ya udah enggak apa-apa. Oke, karena 3 kelompok perwakilan kelompok sudah maju, kita berapresiasi. Tepuk the best. Tepuk the best, jangan tepuk wow bosen. Oke. Ya. Tepuk the best. Sudah tahu. Oke, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Ini kuburan. Oh iya, dibuka. Iya. Ini baru. Oke, setelah mengerjakan RPD, kita briefing terlebih dahulu ya. Yeay. Oke, setelah mengerjakan RPD, Ibu mempunyai soal. Nah, nanti kalian mengerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek ya. Ya, Kak. Berapa menit waktunya? Oke, Ibu beri waktu 15 menit. Di mana di sini ada soal pilihan ganda biasa yang 1, terus pilihan ganda kompleks dan juga isian singkat serta uraian. Nanti kalau tidak muat taruh di belakangnya ya. Ibu. Ya. Nanti sepertinya tetap di sini. Maka kalian mesti semangat. Hai Kanana, apakah sudah selesai? Ada yang mengalami kesulitan? Sulit banget, Bu. Pas sulit ya kan kalian kelas 4 ya, kita belajar untuk mengerjakan dengan tinggi, dengan bagus. Ya, ada yang sudah? Sudah? Ya, silakan. Kumpulkan kalau yang sudah ditentukan. Ya. Bangun, bangun. Sudah, Mbak? Ya, terima kasih. Belum. Sudah. Oke. Selanjutnya.
Oke. Sudah. Nah, Ibu punya kertas kecil. Nah, kalian isi perasaan kalian di sini. Emot boleh. Emot ya, terserah mau emotnya sesuai dengan mood kalian ya. Nggak digambar di sini. Nanti kalian tunjukkan habis akhir ini. Kita lihat sedikit. tentang ya pembelajaran ini dikasih emot kalian, terus ini refleksi pembelajaran kalian. Oh, depan belakang. Ya. Oke, sudah? Belum. Sudah, Bu. Kalau sudah, akan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Ada yang gembira, terus senang, terus ada lagi? Masih mau gambar? Oh ya, senang. Mbak Amanda apa senang? Mbak Sasa, semuanya senang ya? Oke, tadi kita belajar tentang apa saja? Makanan daerah, lagu daerah, baju ada. Ya, terus rumah Iya. adat. Nah, contoh-contoh dari pakaian adat, ada pakaian adat dari mana? Sumatera. Contoh namanya apa? Lari aku. Yang dari Jawa Tengah namanya apa? Jogo. Pakaian. Korea apa? Kebaya ya. Nah, kalau senjata tradisional dari Jawa Timur? Ya. Rumah adat dari Yogyakarta. Joglo. Makanan adat dari Jawa Timur. Terus lagu daerah dari Maluku. Iya, berarti kalian sudah paham ya. Oke, silakan dikumpulkan lembar emojinya. Nah, tadi kita sudah belajar dan sekarang Ibu akhiri dulu ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu lupa tadi kan berdoa ya, awalnya kita berdoa buat penutupan. Silakan Mbak Amanda. Ditambah dulu